warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tema tentang taharah. Tentunya kita akan membahas apa itu definisi taharah, baik menurut bahasa ataupun menurut istilah. Menurut bahasa, taharah itu adalah bersuci atau membersihkan. Nah, itu taharah, pengertian taharah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat sholat dari hadas dan najis. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan daripada hadas, yaitu terbagi menjadi ke dalam dua bagian. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian hadas. Jadi pengertian hadas menurut istilah adalah kejadian-kejadian tertentu yang terjadi pada seseorang yang menjadi sebab akibat tidak diterimanya ibadah kita, tidak sahnya sholat kita, tidak sahnya memegang Quran, tidak sahnya tawaf dan sebagainya. Nah, itu hadas. Jadi hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk hadas kecil, menghilangkan hadas kecil yaitu dengan mengambil air wudhu atau melaksanakan wudhu. Nah, insya Allah di kesempatan ini saya akan mengupas tuntas tata cara daripada praktek berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, pertama, rukun daripada wudhu itu adalah niat. Nah, niat ini menjadi pokok dalam pekerjaan umat Islam, pekerjaan umat Muslim. Karena sebagaimana baginda Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat, pastinya sahnya pekerjaan itu tergantung pada niat. Dalam pengucapannya, niat itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelahnya niat, lanjut rukun yang kedua adalah membasuh seluruh muka. Nah, perlu kita pahami bahwa muka itu batasan-batasannya dari atas, yaitu tempat tumbuhnya rambut dari atas, ya, dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut, dari bawahnya, di bawah dagu, dari pinggirnya ini daun telinga, sampainya daun telinga. Itu adalah batasan-batasan muka. Pastikan ketika membasuh muka tidak ada satu titik pun yang tidak terkena air. Seandainya ada satu titik yang terlewati atau tidak terkena air, maka tidak sah dalam melaksanakan wudhunya. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan serta kedua sikunya. Tentunya dalam membasuh tangan ini diajarkan, dicontohkan dalam madhab Imam Syafi'i itu ketika kita membasuh tangan, maka ketika kita mengambil air, ambil air, usapkan dari atas sampainya bawah, sampainya siku, balikan, lanjut. Nah, seperti itu caranya, baik membasuh tangan kanan atau membasuh tangan kiri. Nah, yang ketiga adalah mengusap rambut kepala. Nah, tentunya dalam kepala itu bukan membasuh, tapi mengusap. Jadi mengusap itu cukup hanya menempelkan atau membasahi air, tidak perlu mesti basah kepala kita, cukup membasahi air. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki serta mata kakinya. Nah, tentunya dalam membasuh kaki dipastikan mata kaki itu harus terbasuh, jangan sampai di bawah mata kaki. Maka ketika kita membasuh kaki tapi tidak sampai mata kakinya atau tidak beserta mata kakinya, bahkan sunnahnya itu diliputi dari mata kaki. Itu. Jadi yang kelima adalah membasuh kedua kaki serta mata kaki keduanya. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu adalah berurutan.
dari mulai membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, serta membasuh kedua kaki. Jangan sampai ketika berwudu kita mendahulukan membasuh kedua tangan sebelum membasuh muka. Jadi harus berurutan dari mulai muka, tangan, membasuh, mengusap rambut kepala, serta membasuh kedua kaki. Nah, bagaimana untuk telinga? Nah, karena biasa kita dalam berwudu itu biasa membasuh telinga. Nah, ini telinga itu adalah ikhtilaf, adalah perselisihan paham antara madhab dalam fikih. Ada ulama ashab fikih yang menggolongkan bahwa telinga itu adalah termasuk ke dalam area kepala, sedangkan ulama yang lainnya bahwa telinga itu termasuk ke dalam area wajah. Itu tersendiri dibasuh agar kita keluar daripada perbedaannya, khilafnya para ulama yang memperlukan tentang membasuh telinga. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang praktek wudu, yang mana wudu ini adalah salah satu untuk menghilangkan hadas kecil sebagian daripada toharoh, untuk membersihkan badan kita menuju atau akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita sah, agar ibadah kita diterima, dan ibadah kita menjadi amal soleh yang menjadi sebab kita diberikannya kebahagiaan baik di dunia maupun. Yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi